Dinginnya lantai marmer terasa menusuk tulang kaki saya yang sudah keropos. Saya berdiri lama di depan cermin besar di lorong rumah yang sunyi ini, rumah yang telah menjadi saksi bisu lebih dari 40 tahun hidup saya. Tatapan saya kosong, menatap bayangan seorang wanita berusia 72 tahun dengan rambut sebening perak dan keriput yang membingkai mata yang dulu dipuji begitu cantik. Tapi sekarang, mata itu hanya menyimpan kelelahan dan kewaspadaan. "Ibu, sudah waktunya minum obat." Suara Lani, menantu saya, memecah kesunyian. Suaranya manis, terlalu manis, seperti sirup yang sudah mulai basi. Saya membalikkan badan perlahan, berusaha menyembunyikan getar halus di tangan kanan saya. "Sebentar, Nak. Ibu masih ingin menikmati teh dulu." Lani mendekat, senyumnya tidak sampai ke matanya. Dia mengenakan blus bermerek yang saya tahu harganya setara dengan pensiun 3 bulan saya. "Tapi, Bu," kata Dokter Arif, "jangan sampai telat. Biar Lani yang ambilkan tehnya nanti." "Tidak usah repot," ucap saya singkat, berjalan menuju dapur dengan langkah tertatih yang sengaja saya buat-buat lebih berat dari sebenarnya. Sandal saya menyentuh lantai dengan suara gesekan lembut, sebuah suara yang akrab di telinga, suara yang menandakan ini masih rumah saya. Mereka pikir saya sudah pikun. Mereka pikir saya tidak mendengar bisik-bisik mereka di ruang keluarga semalam, ketika mereka mengira saya sudah terlelap dalam balutan selimut dan obat tidur. "Kita tidak bisa terus begini, Lan. Lihat saja, dia makin lemah. Kemarin hampir jatuh di tangga." Itu suara Adrian, anak satu-satunya saya. Suara yang dulu memanggil, "Ibu," dengan penuh rindu, sekarang berbisik dengan nada yang penuh perhitungan. "Tapi, dari panti jompo, Harmoni, itu bagus. Fasilitas lengkap, perawatnya profesional. Dia akan dirawat dengan baik di sana," balas Lani, suaranya seperti bel yang berdering. "Dengan uang jual rumah ini, kita bisa lunasi hutang bisnis dan masih cukup untuk menempatkannya di sana. Dia sudah tua, pasti tidak betah lagi urus rumah besar begini." Kata-kata itu menggantung di udara, menusuk lebih dalam daripada artritis yang sering menyiksa lutut saya. Panti jompo. Mereka bukan hanya merencanakan masa tua saya, mereka merencanakan untuk menyingkirkan saya, mengubur saya hidup-hidup di balik tembok berwarna pastel sambil mereka menikmati warisan yang suami saya, almarhum Hendra, kumpulkan dengan keringat seumur hidup. Mereka lupa. Mereka lupa bahwa sebelum saya menjadi seorang nenek-nenek renta, saya adalah Sri Mulyani, seorang akuntan handal yang selama 35 tahun membongkar kecurangan finansial yang paling rumit sekalipun. Mata saya terlatih membaca angka-angka yang tidak beres, dan telinga saya peka terhadap nada dusta. Percakapan semalam itu bukanlah yang pertama. Itu adalah puncak gunung es dari serangkaian kecelakaan kecil belakangan ini. Obat yang kadang terlambat diberikan, lantai yang tiba-tiba licin, padahal baru dipel, atau panggilan telepon dari dokter yang aneh yang selalu membuat Adrian gelisah. Mereka merencanakan saya masuk panti jompo. Tapi saya punya rencana lain. Di dapur, sambil memanaskan air untuk teh, mata saya tertuju pada sebuah kotak kayu tua di atas lemari. Itu adalah kotak tempat Hendra menyimpan perangko koleksinya. Sekarang, isinya berbeda. Di balik lapisan kain bludru, tersembunyi sebuah tablet kecil dan sebuah buku catatan kulit. Itulah senjata saya. Setelah yakin tidak ada yang mengawasi, saya mengambil kotak itu dengan hati-hati. Jari-jari saya yang bergetar membuka kuncinya. Di dalam, tablet itu menyala, menunjukkan tampilan aplikasi perbankan dan beberapa folder rahasia. Buku catatan itu penuh dengan coretan-coretan, tanggal, dan nama, jejak yang mereka kira telah hilang ditelan waktu dan usia. Semuanya berubah 6 bulan yang lalu. Setelah kecelakaan, saya yang pertama jatuh dari tangga karena karpet yang terlipat. Waktu itu, saya percaya itu memang kecelakaan. Sampai saya menemukan selembar kertas bon dari toko peralatan rumah tangga di saku jaket Adrian. Bon untuk pembelian karpet baru, dengan permukaan anti-slip, bertanggal sehari setelah saya jatuh. Mengapa membeli karpet anti-slip setelah kecelakaan? Kecuali jika karpet yang lama sengaja dibuat tidak aman. Sejak saat itu, Sri Mulyani si akuntan bangkit dari tidur panjangnya. Saya mulai berpura-pura. Saya pura-pura lebih lemah, lebih pelupa. Saya pura-pura tidak mendengar ketika mereka memanggil. Saya pura-pura kebingungan dengan remote TV. Semua itu untuk membuat mereka lengah, untuk membuat mereka merasa rencana mereka berjalan mulus. Sementara itu, di balik layar,
Dengan pengetahuan teknologi yang saya pelajari diam-diam dari tutorial online, saya mulai menyelidiki. Saya tahu kata sandi laptop Adrian, nama anjing kesayangan masa kecilnya, Rocky. Dia tidak pernah kreatif. Di malam-malam ketika mereka pergi menghadiri acara, saya menyusup ke ruang kerjanya. Apa yang saya temukan membuat darah membeku di nadi. Ada transfer-transfer dana yang tidak wajar dari rekening perusahaan keluarga, perusahaan yang didirikan Hendra, ke rekening pribadi Adrian. Jumlahnya besar. Dia sedang menggerogoti perusahaan dari dalam, mungkin untuk menutupi hutang-hutang bisnisnya yang gagal. Lalu, ada email-email dengan seorang pengacara yang membahas tentang pengampuan. Mereka ingin menyatakan saya tidak cakap secara hukum, sehingga mereka bisa mengendalikan seluruh aset saya tanpa perlu menunggu saya meninggal. Dan yang paling menusuk, ada sebuah draft perjanjian dengan panti jompo, Harmony. Bukan perjanjian penitipan, tapi sebuah letter of intent untuk menjual rumah ini, dengan klausul bahwa sebagian hasil penjualan akan dialokasikan untuk biaya rawat inap saya di panti tersebut. Mereka tidak hanya ingin menyingkirkan saya, mereka ingin membiayai pengasingan saya dengan uang dari rumah yang penuh kenangan bersama ayahnya. Air mendidih bersiul, menarik saya kembali ke dapur. Saya membuat teh dengan tangan yang kini mantap. Kemarahan telah menggantikan rasa sakit. Kemarahan yang dingin dan terukur. Ibu, kok lama sekali? Adrian sudah berdiri di pintu dapur. Matanya, mata anak saya yang dulu begitu jernih, sekarang memandang saya dengan pandangan yang penuh pengawasan, seperti seorang penjaga yang mengawasi tahanannya. Ibu sedang mengingat-ingat. Dick, tadi mau ambil apa? Ya. Saya pura-pura kebingungan, membiarkan sendok teh jatuh dengan ringis ke lantai. Adrian menghela napas, ekspresi kesal yang tidak sempat dia sembunyikan. Sudah, Bu. Duduk saja. Lani yang akan membereskan. Saya duduk di kursi makan, memandangi mereka berdua yang berbisik-bisik di sudut ruangan. Mereka adalah orang asing yang memakai kulit orang yang saya kenal. Cinta seorang ibu di hati saya telah lama digantikan oleh naluri bertahan hidup seorang wanita yang tidak mau dikalahkan dengan cara begitu hina. Rencana saya sederhana namun mematikan. Saya butuh bukti yang tak terbantahkan. Saya sudah merekam beberapa percakapan mereka dengan tablet saya yang saya sembunyikan di balik vas bunga. Saya sudah mengunduh laporan keuangan yang mencurigakan. Tapi saya butuh lebih. Saya butuh mereka tertangkap basah. Kesempatan itu datang seminggu kemudian. Mereka mengumumkan akan pergi selama akhir pekan untuk retret bisnis. Ibu tidak apa-apa sendirian? Tanya Lani, pura-pura khawatir. Kami bisa telepon perawat untuk jaga ibu. Tidak usah, Nak, sahut saya, tersenyum lemah. Ibu justru ingin ketenangan. Ibu janji akan minum obat teratur. Ibu sudah tidak ingin merepotkan kalian lagi. Kata-kata itu pahit di lidah, tapi harus diucapkan. Mereka pergi dengan senyum puas. Begitu mobil mereka menghilang dari ujung jalan, saya berubah. Langkah saya yang tadi tertatih menjadi tegap. Saya berjalan menuju kamar Adrian. Kali ini, saya tidak hanya mencari file digital. Saya mencari dokumen fisik. Saya membongkar laci-laci, memeriksa celah-celah lemari. Dan akhirnya, di balik sebuah papan dekoratif yang tergantung longgar di dinding, saya menemukannya. Sebuah brankas kecil. Jantung saya berdebar kencang. Saya ingat, dulu Hendra pernah berkata, Adrian kecil suka menyembunyikan kunci mainannya di balik bingkai foto ibunya yang meninggal. Dengan hati-hati, saya meraih bingkai foto wanita tua di meja kerja Adrian, foto mendiang ibu mertua saya. Dan di baliknya, terselip sebuah kunci kecil. Tangan saya tidak bergetar saat membuka brankas itu. Isinya membuat nafas saya tersangkut. Di dalamnya, ada surat wasiat baru dengan nama saya, yang sudah ditandatangani oleh seorang notaris, tapi dengan tanda tangan saya yang jelas-jelas dipalsukan. Tanda tangannya mirip, tapi goresannya salah. Saya yang menandatangani laporan audit selama puluhan tahun bisa membedakannya. Wasiat ini memberikan hampir seluruh harta saya kepada Adrian, dengan klausul bahwa Lani akan mendapat bagian jika Adrian meninggal. Saya hampir tidak mendapat apa-apa. Lalu, ada polis asuransi jiwa atas nama saya, dengan nilai yang sangat besar, dan Adrian sebagai penerima manfaatnya. Tanggal polisnya adalah 3 bulan yang lalu, tepat sebelum kecelakaan saya yang pertama. Terakhir, ada sebotol kecil obat tanpa label, berisi pil-pil putih. Bukan obat yang diresepkan dokter saya. Saya mengambil pil itu,
menyimpannya di dalam plastik kecil. Saya memfoto semua dokumen itu dengan tablet saya, dari setiap sudut. Ini bukan lagi sekadar niat. Ini adalah rencana yang nyata, dingin, dan berbahaya. Mereka tidak hanya ingin menyingkirkan saya. Mereka mungkin menginginkan kematian saya. Saya mengganti segalanya persis seperti semula. Tapi sekarang, saya punya senjata pamungkas. Keesokan harinya, ketika mereka pulang, saya sudah kembali menjadi nenek tua yang lemah dan linglung. Saya duduk di beranda, memandangi taman yang dulu saya rawat dengan Hendra. "Ibu, kami pulang," sapa Adrian, mencium kening saya. Bau parfumnya yang mahal terasa menusuk. "Oh, bagus sekali, Nak. Ibu kangen." Suara saya bergetar, tapi kali ini bukan akting. Ada rasa kangen yang tulus, bukan pada pria di depan saya, tapi pada anak lelaki kecil yang dulu selalu memeluk saya erat-erat. "Ibu, ada yang ingin kami bicarakan," ucap Lani, duduk di samping saya. Dia mengeluarkan selembar brosur berwarna-warni. Gambar gedung modern dengan orang tua tersenyum bahagia menghiasi sampulnya. Panti Jompo, Harmoni. Kami pikir, ibu akan lebih bahagia di sini. Banyak teman, perawat yang siap sedia. Rumah ini terlalu besar untuk ibu sendirian. Saya memandangi brosur itu, lalu menatap wajah mereka satu persatu. Mata Adrian penuh dengan harapan palsu. Mata Lani, dengan senyum tipisnya, penuh kemenangan. Ini saatnya. Saya mengambil napas dalam-dalam. Semua rasa sakit, semua pengkhianatan, semua rasa sayang yang telah mereka injak-injak, semuanya saya kubur dalam-dalam. Yang tersisa adalah ketegangan baja seorang akuntan yang akan menyajikan laporan audit terakhir dalam hidupnya. Saya tersenyum, sebuah senyum yang membuat mereka sedikit bingung. "Panti Jompo," ucap saya perlahan. Suara saya tiba-tiba kehilangan getar tuanya. "Itu rencana kalian yang sebelumnya." Mata Adrian menyipit. "Apa maksud ibu?" Saya mengangkat ponsel biasa saya, bukan tablet, yang sudah saya siapkan. Dengan jempol saya, yang mereka kira sudah terlalu gemetar untuk menekan tombol dengan tepat, saya menekan satu nomor yang sudah dihubungi. "Maksud ibu," ucap saya. Suara saya sekarang jelas dan penuh wibawa, seperti dulu ketika saya memimpin rapat direksi, adalah bahwa ibu punya rencana sendiri. Dan rencana ibu melibatkan polisi, jaksa, dan semua bukti yang ibu kumpulkan selama 6 bulan terakhir tentang penggelapan dana, pemalsuan tanda tangan, dan... Saya jeda, menatap Adrian langsung ke matanya. Percobaan pembunuhan lewat obat yang tidak ibu kenal. Wajah Adrian memucat. Lani tercekik. Ibu tidak tahu apa yang ibu bicarakan." Hardik Adrian bangkit dari kursinya. Dari kejauhan, suara sirine polisi mulai terdengar, makin lama makin dekat. Saya tidak pernah merasa sesunyi ini, tapi juga sesangat ini. "Oh, ibu tahu persis, Adrian," sahut saya, tetap duduk dengan tenang. "Kalian merencanakan ibu masuk panti jompo. Tapi ibu merencanakan kalian masuk penjara." Saya melihat panik di mata mereka, keraguan, dan akhirnya, ketakutan. Sirine itu sekarang sudah sampai di halaman rumah. Langkah-langkah berat terdengar di teras. Pintu berderak terbuka. Dan saat itu, sementara kekacauan yang mereka ciptakan akhirnya datang untuk menjemput mereka, saya hanya memandangi foto Hendra di dinding, dan untuk pertama kalinya sejak dia pergi, saya merasa damai. Perang ini baru saja dimulai, dan saya, Sri Mulyani, berusia 72 tahun, sudah memenangkan pertempuran pertamanya.